menyala. Kita semua punya mimpi, bersama kita wujudkan. Membaktikan seluruh potensi melayani rakyat. Yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita jumpa kembali pada sesi diskusi terkait dengan kehadiran beriman untuk dalam konstelasi politik, yakni pemilihan kepala daerah 2024-2029. Sahabat beriman, seperti kita ketahui, beriman adalah pasangan Bardan Saidi dan Karimansyah yang memiliki tagline Aceh Tengah lebih baik. Inilah yang ingin kami angkat, bagaimana Aceh Tengah itu menjadi lebih baik di tangan dua sosok pemimpin yang kami rasa paling ideal kali ini untuk dapat kita menangkan bersama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita sudah hadir bersama Saudara Bardan Saidi yang menjadi salah satu calon Bupati Aceh Tengah periode 2024-2029. Selamat siang, Bung Bardan. Selamat siang. Tadi sahabat beriman mengenal sosok seorang tokoh, apalagi seorang calon bupati yang akan memimpin daerah ini di masa depan, bukan persoalan yang gampang. Untuk memilih, kita butuh konsentrasi, kita butuh mengenal orang, siapa yang kita pilih. Karena salah kita memilih, berarti kita akan salah untuk 5 tahun yang akan datang. Negeri ini butuh sosok pemimpin yang inovatif, sosok pemimpin yang punya tanggung jawab, sosok yang memiliki integritas. Untuk itu, kami menghadirkan Bardan Saidi yang kali ini menjadi calon Bupati Aceh Tengah yang akan berpasangan dengan Saudara Karimansyah. Bung Bardan, masyarakat ini mengenal sosok Bardan Saidi seperti apa? Mungkin mulai dari pendidikan, keluarga seperti apa, proses pendidikan, pekerjaan yang digeluti selama ini seperti apa, dan sampai akhir ini berikrar, berazam untuk menjadi salah satu calon Bupati di Aceh Tengah. Bung, bisa dijelaskan proses seperti apa, Bung, sejak kecil, di tengah keluarga siapa? Barangkali itu ingin diketahui oleh masyarakat kita. Baik, terima kasih. Saya Bardan Saidi, lahir di Kampung Uning, Kecamatan Pegasing, di tepian Sungai Pesangan. Iya. Tumbuh besar dan berkembang bersama teman-teman sepermainan. Menamatkan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah, melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah di Pegasing, terus ke SMA Negeri Pegasing. Sempat kuliah di Institut Agama Islam Negeri Ar-Niri Darussalam Banda Aceh. Sayangnya tidak selesai karena terlibat berbagai kegiatan aktivis kemanusiaan di era pergolakan Aceh 98. Ya. Kembali ke Takengon, menempuh studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah, sejatinya adalah menjadi guru. Sembari kuliah, kami aktif membina Taman Pengajian Al-Quran, kelompok belajar Al-Quran di masjid dan musola. Sempat juga menjadi direktur pengembangan lembaga pendidikan dan pengajian Al-Quran di Masjid Agung Rahmat Takengon. Di kesempatan baik, pemilu transisi pertama yang diikuti oleh multi partai, kami mencalonkan diri sebagai salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, daerah pemilihan Pegasing, Linge, Bebesen, dan Kutupanang kala itu. Alhamdulillah dapat amanah, dan 2004 sampai dengan 2009 kami menjadi anggota DPR di Kabupaten Aceh Tengah, termuda kala itu. Umur berapa ketika itu? 22 tahun, jalan 23. Itu kiprah pertama di dunia politik ya, di DPR ya? Iya. Ya. Pertama, dan langsung menjabat ketua fraksi gabungan. Oh iya. Jadi, gabungan apa saja itu? Gabungan kala itu koalisinya adalah Partai Kain Sarung. Ada PKS, PAN, PBB, PBR, dan PKNU. Berapa kursi itu? Itu lumayan banyak. Ya. Masing-masing partai bawa 2. Iya. 8. Ya. 8. Jadi ketua fraksi gabungan ya? Ketua fraksi gabungan kami sebut fraksi gabungan Keramat Mupakat. Oh iya. Tagline dari daerah ini. Sembari kuliah, karena tsunami tahun 2006, kami terpanggil untuk menjadi relawan pekerja kemanusiaan, menangani waktu itu Banda Aceh lumpuh ya.
pantai barat itu hampir tidak tersentuh. Kedatangan Ketua MPR kala itu Hidayat Nur Wahid, kami bekerja untuk Islamic Relief di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya. Ya. Pangan. Sempat 8 bulan untuk rehab rekon pasca tsunami. Setelah selesai bekerja, ternyata donor asing itu memberikan reward kepada orang yang bekerja. Belakangan ketahuan bahwa saya ini adalah government office, orang yang bekerja pada pemerintah tapi tidak dapat salary, disuruh melanjutkan studi untuk kecakapan hidup, menamatkan studi di Magister Humaniora di Universitas Sumatera Utara. Barangkali imbal jasa ya, karena sudah 8 bulan bekerja. Di USU ya? Di USU. Kembali lagi ke Aceh Tengah, bertarung lagi di pemilu 2009-2014 untuk periode yang kedua. Belum putus kan? Belum putus, Iya. ya. Jadi sambil dewan, sempat juga meluluskan studi, berangkat malam dari Takengon, terima di Jalan Dr. Mansur, pagi ke siang kuliah, sorenya kuliah lagi, menyelesaikan tugas-tugas 2 hari. Jadi akhir pekan saya berada di Medan. Periode kedua di DPRK sudah mulai bergeliat, pada saat yang bersamaan daerah pemilihan dipecah. Ya. Yang dulunya Aceh Tengah Benua Meriah itu bergabung dengan Kabupaten Biren. Di pemilu berikutnya 2014 Aceh Tengah dan Benua Meriah bergabung. Ya. Ya saya naik kelas lah ke DPR Aceh, dapat menjadi perolehan suara badan terbanyak kedua setelah Golkar kali. Ya. 5 tahun di DPR Aceh, ketemu sama tokoh gayo yang ada di Banda Aceh, ngapain juga kalau lepas bersidang, kalau tidak kemudian melanjutkan studi. Kuliah lagi sambil mengajar di program pasca sarjana Ya. Universitas Yahkuala untuk desain dan pengembangan kurikulum. Kiranya nanti purna tugas dari DPR bisalah mengampu beberapa mata kuliah, paling tidak ya bisa menjadi widyausuara. Bertarung lagi, ini sudah menjadi periode yang kedua di DPR Aceh, terpilih kembali. Sayangnya COVID mendera, kita tidak tahu lagi mengapain. Sementara penerbangan internasional Kedua terhenti dari ya. Aceh ke Kuala Lumpur masih murah, kalau itu lebih murah itu kendaraan. Saya kena COVID, untuk recovery pasca COVID ya belajar daripada menahan sakit saja terus, kondisi tidak menentu, menyelesaikan Strata 3 di Global University Next Kuala Lumpur. Ya. Inilah perjalanan karir terlahir dari Selesai tahun berapa itu yang di Kuala Lumpur? baru selesai 2023. Oh iya. Ya belajar, berkebun, kembali ke daerah pemilihan, bertemu dengan masyarakat, belusukan keliling kampung, Ya. menjadi penceramah keliling Ya. untuk berbagai sinte murid, sinte mati yang ada di Takengon, khotib Jumat, adalah keseharian saya. Berada di tengah-tengah masyarakat dataran tinggi Gayo yang kosmopolis, masuk kebun, keluar kebun, masuk hutan, keluar hutan, masuk kampung, keluar kampung. Artinya saya relatif mengenal psikologi sosial masyarakat. Dan itu yang menginspirasi Bung Bardan untuk menetapkan pilihan untuk maju menjadi salah satu calon bupati. Melihat keadaan Kabupaten Aceh Tengah, ketika dibandingkan dengan daerah lain, sebenarnya kita punya sumber daya alam yang cukup, Iya. sumber daya manusia yang kompeten, tinggal lagi memberikan sentuhan Ya. bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, kehidupan yang lebih baik, sehingga sebagai seorang kader, saya memaknai khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Ya, memberikan kemanfaatan untuk tanah kelahiran, negeri Tembuni. Saya kira pilkada ini adalah jawabannya. Ya, ya. Bung, optimis ya untuk bisa meraih impian kita untuk bisa mengatur tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Sebagai aktivis dan kader partai politik, saya melihat keniscayaan di situ. Yakin, bismillah, Aceh Tengah lebih baik bersama Bardan Kariman. Saya sebagai politisi, Pak Haji Kariman sebagai birokrat, Ya. akan memberikan jawaban, solusi untuk seluruh persoalan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Dan itu merupakan kombinasi yang bagus ya. Kombinasi dengan 3 kekuatan, semangat anak muda, Ya. bijaknya Orang tua. petuah dan nasihat orang Tua. kemudian
bertemunya politisi dan birokrat, bertemunya semangat ulama dan umara. Iya. Bu Mardan, ini tadi kita udah jauh cerita tentang bagaimana masuk ke kancah konstelasi politik untuk pemilihan kepala daerah. Ini kembali ke awal kehidupan Bu Mardan sejak kecil bersama orang tua Pak Muklis, kemudian Ibu Nurma di awal-awal itu seperti apa kehidupan orang tua saat itu? Dengan segala keterbatasan, orang tua adalah buruh tani, Ya, kalau ibu? bukan petani. Sama, Ibu adalah membantu. menjaga kantin sekolah. Saya Iya. lihat ibu tuh bangun pagi, menyiapkan bekal makanan sambil buat gorengan. Gorengan untuk dijual di sekolah. Jual di sekolah, sedangkan ayah itu adalah penggarap sawah. Selesai bersawah dia berkebun, kemudian menerima titipan ternak. Bentuk kambing? Kerbau. Kerbau. Di sini lagi kerbau. Dan saya bisa berkebun, bisa beternak, Iya, beternak. dan piawai lah kalau untuk menyiapkan makanan. Ya. Berapa bersaudara? Kami 3 orang bersaudara. Saudara? Yang paling sulung kakak. Iya. Ya, terpalnya cukup jauh ya. Selisih 4 tahun, sehingga sekali tamat kalau sekolah. Iya. Anak kedua dari 3 bersaudara, sedangkan satu lagi si Bontot, Iya. Bungsu, yang sedang merantau di luar Aceh Tengah. Iya. Proses pendidikan para yang lain kan juga perguruan tinggi ya? Perguruan tinggi, kakak yang paling besar itu terputus Iya, terputus. ketika hendak skripsi. Kemudian saya harus mengalah Iya. untuk membantu sekolah si bungsu. Betul. Dan itulah pilihan saya kembali ke Aceh Tengah sambil kuliah juga. Ya, saya tidak malu mengatakan kalau itu saya pernah jadi bakery ya, bakery Iya. boy. Bisa memakai roti. Di Takengon ya. Nah, jadi akhirnya Mardan Sahidi itu, sahabat beriman, dibentuk di sebuah keluarga yang sangat sederhana. Petani, kemudian ibu penjaga sekolah. Tapi militansi kehidupan mereka begitu kuat untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Kemudian beliau berproses dan akhirnya dengan segala perjuangan yang demikian berat, akhirnya beliau bisa menyelesaikan pendidikan yang lebih baik, termasuk si Bontot barangkali yang juga menyelesaikan di magisternya. Seperti apa dunia politik yang Bung hadapi 2 periode di DPRD Aceh Tengah dan 2 periode di DPR Aceh? Seperti apa pergulatan yang pengalaman itu yang membekali saudara menjadi salah satu kuat untuk menjadi kandidat Bupati Aceh Tengah? Politik itu adalah seni. Ya. Kalau kemudian yang saya dapatkan adalah politrik. Politik apa itu? Politrik itu banyak cara. Oh. Ternyata cara yang kami dapatkan relatif lebih simpel dan politik yang mengembirakan, yang menjadi solusi kepada seluruh negeri. Bagaimana mengejawantahkan bahasa politik menjadi bahasa program menjadi bahasa anggaran yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Clue saya hanya 3 ya. Pertama adalah bagaimana masyarakat Aceh Tengah itu tidurnya nyenyak. Kedua, perutnya kenyang. 3, kantongnya penuh. Kalau ini sudah bisa terpenuhi, khairum minad dunya wa ma fiha. Tidur nyenyak, ya dengan situasi kondusif ya, keamanan, perut kenyang, kebutuhan nutrisi, sumber makanan yang tersedia, ya, kantongnya penuh, dia punya penghasilan. Ini saja sebenarnya mengejawantahkan bagaimana berpolitik dengan sehat, dengan cerdas. Ketika kekuasaan itu kami dapatkan, ini yang harus diwujudkan untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, komitmen beliau untuk membangun kesejahteraan masyarakat, saya pikir tidak perlu kita ragukan lagi. 3 hal yang menjadi komitmennya adalah bagaimana masyarakat Aceh Tengah ini bisa tidur nyenyak, bagaimana masyarakat Aceh Tengah ini bisa kenyang, dan bagaimana masyarakat Aceh Tengah ini kantongnya berisi. Di situ ada persoalan-persoalan ekonomi, ada persoalan-persoalan pendidikan, ada persoalan yang lain. Bung, untuk mewujudkan 3 hal ini kan nggak gampang ya? Nggak gampang. Dari mana memulainya nanti ini? Dengan kondisi daerah seperti ini yang tidak sehat aja ini? Kondisi daerah sedang tidak baik-baik saja. Makanya pilihan kami adalah mencari birokrat senior untuk menata kelola pemerintahan, mengatur regulasi keuangan daerah, mengatribusikan kekuasaan, mendelegasikan dan mengkomunikasikan. Sampai dengan saat ini untuk berkomunikasi secara politik, datang ke gedung dewan, berkomunikasi dengan pemerintah atasan, provinsi dan pemerintah pusat, ini akan menjadi domain saya. Sedangkan untuk pengelolaan rumah tangga, penataan birokrasi, pemerintahan, ini porsinya Pak Wakil. Dan saya meyakini itu, sampai kemudian
saya terbiasa hidup susah ya Bang, tidak kemudian saya menjadikan kekuasaan ini sebagai tujuan. Ini adalah alat untuk kemudian kita bisa berbuat baik, sehingga datang tidur ke tengah-tengah masyarakat adalah sebuah jawaban untuk mengetahui persoalan demi persoalan yang ada di Aceh Tengah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tadi begitulah upaya-upaya yang akan dilakukan andai kata masyarakat memilih beriman menjadi pasangan yang akan memimpin daerah ini 5 tahun yang akan datang. Mereka akan bekerja keras, berkomitmen keras agar bagaimana masyarakat ini bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu adalah kedamaian, nyaman, artinya tidak no masalah begitu. Kemudian bagaimana kenyang, artinya pangan, sandang pangan itu cukup tercukupi dengan baik. Dan yang terakhir adalah bagaimana kantong itu bisa berisi, artinya lapangan pekerjaan ada dan masyarakat bisa bekerja dengan baik. Dialog kita barangkali kita akhiri sampai di sini, Bung Bardan. Mudah-mudahan dengan profil ini masyarakat akan mengenal lebih jauh siapa Bardan Saidi, siapa beriman dengan tagline Aceh Tengah lebih baik. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama ucapkan alhamdulillah. Nasrul minallah wa karim. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyala. Kita semua punya mimpi, bersama kita wujudkan. Membaktikan seluruh potensi melayani rakyat.